Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Zikri Anafi, NIM 30701900067 dari kelas B Psikologi Angkatan 2019. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan dan sedikit menjelaskan tentang pertanyaan dari teman saya. Pertanyaan yang pertama akan diberikan dari Fikri dan ditujukan kepada saya. Langsung saja kita masuk kepada pertanyaan yang pertama dari Fikri Hanifah Sidki dengan NIM 30701900076. Yang pertama, apakah orang yang berasal dari wilayah yang berbeda yang kemudian tinggal di lingkungan dengan kebudayaan yang berbeda bisa mengalami sindrom kebudayaan? Ataukah sindrom kebudayaan hanya dialami oleh orang yang menganut kebudayaan tertentu? Jelaskan. Jadi menurut sumber yang saya terima, sindrom budaya menempatkan perbedaan antara budaya di pusat perhatian. Perbedaan yang dibutuhkan terutama pada yang berbeda aspek persepsi spiritual, mental, atau fisik dan pengalaman. Bisa dijelaskan bahwa sindrom budaya itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang asli dari daerah tersebut karena ikatan spiritual, mental, atau fisik dan pengalaman. Kemudian kita langsung beranjak ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah sindrom budaya dapat dihilangkan dari individu yang mengalaminya? Jika bisa, sebutkan jenis treatment psikologi yang bisa digunakan. Jadi sindrom terkait budaya itu sulit dihilangkan. Mengapa demikian? Karena dengan ikatan spiritual, mental, dan pengalaman yang sudah dibangun itu akan membuat kita selalu terpikir tentang budaya di mana kita dibesarkan. Sindrom budaya mungkin akan memudar tetapi masih akan teringat walaupun sedikit. Jadi sejauh manapun sejauh manapun kita pergi, tetap budaya yang kita pelajari, budaya yang kita anut dari kecil itu pasti akan tetap melekat di tubuh kita. Kita langsung saja ke pertanyaan yang ketiga. Apakah sindrom budaya terdapat di DSM, PPDGJ, atau ICD-10? Dan termasuk di mana pada penggolongan multitaksial? Jadi sindrom budaya terdapat di dalam DSM, tetapi tidak terdapat di dalam PPDGJ dan ICD-10. Serta untuk penggolongan multitaksialnya juga tidak ada. Kemudian kita langsung saja menuju ke pertanyaan yang diajukan oleh Claviana Herms dengan NIM 30719000049. Beliau menanyakan bagaimana cara migrain dengan aura, kemudian ingin dijelaskan. Migrain adalah sensasi berdenyut yang dirasakan hanya pada satu sisi kepala, bisa di kiri maupun kanan. Ada dua jenis migrain yang dibedakan berdasarkan ada tidaknya tanda-tanda khusus sebelum serangan migrain, yaitu melihat kilatan cahaya, lampu berkedip, atau kesemutan. Jika tidak ada gejala, maka disebut migrain tanpa aura. Sedangkan jika ada gejala, disebut migrain dengan aura. Timbulnya migrain dapat terjadi akibat kombinasi dari beberapa faktor seperti stres, kebisingan, kelelahan, PMS, atau sindrom pramenstruasi, lapar, atau makanan tertentu. Coba untuk memperhatikan makanan Anda. Beberapa makanan yang diidentifikasi menjadi pencetus migrain adalah yang pertama, makanan yang mengandung tiramin atau seperti keju atau red wine. Yang kedua, makanan yang mengandung monosodium glutamate atau MSG seperti makanan Cina dan Meksiko. Makanan yang mengandung nitrat atau bologna, salami, smoked meat. Yang keempat, ada makanan yang difermentasikan. Yang kelima, alkohol. Yang keenam, kafeinat atau soft drink, teh, atau kopi. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan mengenai psikosurgesi. Psikosurgery atau psikobeda juga disebut bedah saraf untuk gangguan mental. Psikosurgery merupakan kerjasama antara psikiater dan ahli bedah saraf selama operasi yang dilakukan di bawah anestesi umum dan menggunakan stereotaktik metode. Sepotong otak kecil hancur atau dihapus. Jenis yang paling umum dari psikosurgery digunakan saat ini atau terakhir adalah kapsulutomi, cingulotomi, subcaudate tractotomi, dan leukotomi limbik.
Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana aterosklerosis bisa terjadi? Jelaskan. Pengertian aterosklerosis, arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Aterosklerosis merupakan suatu kondisi pengerasan arteri yang disebabkan oleh timbunan plak kolesterol. Seiring berjalannya waktu, plak ini bersama dengan kalsium dan trombosit dapat terus menebal hingga akhirnya menyumbat total pembuluh darah arteri. Penyebab aterosklerosis belum diketahui dengan pasti. Namun, penyakit ini dapat diawali akibat kerusakan atau cedera pada lapisan dalam arteri atau endotelium. Ada beberapa penyebab kerusakan ini antara lain. Yang pertama, diabetes atau resisten terhadap insulin. Yang kedua, kadar kolesterol, trigliserida, serta tekanan darah tinggi. Yang ketiga, kebiasaan merokok. Yang keempat, obesitas atau berat badan berlebih. Yang kelima, penyakit yang menyebabkan peradangan seperti artritis, infeksi, atau lupus. Dan yang terakhir, riwayat keluarga dengan aterosklerosis, penyakit jantung koroner atau stroke. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan. Kalau ada salah-salah kata ataupun salah penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.